Haleluya, haleluya teman-teman sekalian. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah singgah di channel ini lagi. Terima kasih. Kali ini kita akan bahas satu video yang luar biasa sekali, di mana ada salah seorang haji yang cukup fanatik sebelumnya, dan juga dari garis keturunannya tidak ada yang namanya orang Kristen. Tetapi teman-teman sekalian, dengan adanya suara yang begitu mendesaknya, sehingga dia belajar Alkitab. Dia mulai membaca secara berurutan dari kitab Kejadian sampai di kitab Wahyu, dan akhirnya dia menemukan banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang dia tidak temukan di agama sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, Pak Haji ini dia mengambil keputusan setelah dia sudah yakin, dia paham, dia mengerti apa yang dia baca, dan tentunya dia mengimaninya, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk dibaptis sebagai tanda pertobatannya di hadapan Tuhan. Dan sekarang dia melayani secara luar biasa di dalam gereja. Bagaimanakah kesaksian beliau? Mari kita langsung saja untuk melihat video yang berikut ini. Saya hambanya Burhanuddin Haji Usman. Lahir dari keluarga non-Kristen, dan tidak ada leluhur saya yang menjadi orang Kristen. Ayah dan ibu saya Muslim, dan beliau adalah haji. Ketua Partai Persatuan Pembangunan sejak dari zamannya Naro, Haji Naro. Dan lalu dia anggota DPRD. Nah, saya dibesarkan dari keluarga itu Haji Usman. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya sudah besar ini saya akan jadi orang Kristen. Satu waktu saya ada di Jakarta dan bekerja. Pulang bekerja, saya naik ke bis pada waktu tahun 1982. Saya duduk di bis itu, lalu duduklah seorang laki-laki di atas bis itu. Nah, lalu laki-laki ini bawa dua tentengan ikatan yang saya pikir dulu itu adalah agenda. Kalau agenda saya kepingin minta satu. Lalu saya bertanya kepada beliau, apakah Bapak bawa agenda? Dia jawab saya, ini bukan agenda deh, ini kitab sucinya orang Kristen katanya. Lalu saya bertanya lagi, apakah Bapak orang Kristen? Oh, saya bukan orang Kristen deh, kata dia. Nah, kalau Bapak bukan orang Kristen, lalu Bapak siapa? Nggak boleh loh bukan orang Kristen bawa-bawa Alkitabnya orang Kristen, haram, saya bilang begitu. Nah, lalu saya berkata kepada beliau, di dalam Islam itu imam dan mukmin itu sama saja. Jadi apa yang membedakan antara Bapak bukan orang Kristen, lalu Bapak bawa Alkitabnya orang Kristen? Oh, saya ini bukan orang Kristen, tapi saya ini adalah pendetanya orang Kristen. Oh. Apa perbedaan pendeta dengan orang Kristen? Saya tanya di dalam bis itu. Lalu dia menjawab saya, perbedaannya orang Kristen itu adalah pendeta dengan orang Kristen adalah pendeta itu sudah 90% melakukan firman Tuhan, sementara orang Kristen baru 25% melakukan firman Tuhan. Kata beliau. Tapi apa yang beliau katakan sesudah saya jadi pendeta benar juga, saudara. Bukan berarti bahwa semua pendeta sudah melakukan firman Tuhan 90 bahkan 100%. Kalau ada pendeta, ada orang Kristen, ada aktivis gereja yang mengatakan bahwa dia sudah melakukan firman Tuhan 90 bahkan 100%. Orang itu sudah tidak ada di bumi. Dia sudah diangkat karena dia orang sempurna. Kita semua, pendeta, penginjil, hamba Tuhan, orang Kristen, tidak ada yang sempurna. Kita semua setiap hari disempurnakan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Jadi dengan bahasa saya, kalau ada orang Kristen yang jatuh dalam dosa, jangan ditinggalkan, jangan dibuang, jangan dijauhi. Tarik mereka kembali kepada jalan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang jauh dari Tuhan, jangan tinggalkan mereka, tarik mereka, biarkanlah mereka, yakinkan mereka bahwa mereka tetap berdiri tegak di sebelahmu. Karena untuk itulah engkau hidup, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang lain. Jadi akhirnya dari pembicaraan itu, lalu dia bertanya kepada saya, adek agamanya apa? Saya bilang saya Muslim. Oh. Lalu dia copot dari ikatan itu, lalu dia memberikan kepada saya satu Bible, Alkitab dia berikan kepada saya. Lalu dia turun, kami berpisah. Sejak dari peristiwa itu saya tidak lagi ketemu dengan beliau. Saya tidak tahu namanya siapa, dari gereja mana, organisasi apa, saya nggak tahu. Akhirnya saya bawa Alkitab itu pulang ke rumah. Dan lalu beberapa 2 minggu sesudah saya Alkitab itu ada di rumah, saya ingin mempelajari ini Alkitab. Apa isinya kitabnya orang Kristen?
Sesudah sholat isya saya deret ada Al-Quran saya, ada hadis Nabi beberapa hadis, lalu ada Alkitab yang belum pernah saya baca. Kalau Al-Quran saya sudah hatam, karena pada waktu saya disunat saya harus hatam Al-Quran. Lalu kalau Al-Quran dibuka dari belakang ke depan, dibaca dari kanan ke kiri karena huruf Arab. Nah, Alkitab ini apakah dibuka dari belakang ke depan, dibaca dari kanan ke kiri, saya nggak tahu. Ternyata setelah itu saya berdoa, saya membuka ini Bible dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ini Bible dan saya kaget, saya menemukan satu kalimat yang paling depan, itu ada kalimat kejadian. Besar sekali saudara, kejadian. Pada waktu saya membaca kata kejadian itu, betapa kagetnya saya, lalu saya berpikir, berkata dalam hati saya, ini ada kejadian apa ini gitu. Akhirnya karena saya baca itu satu malam, satu pasal itu, saya benar-benar pada waktu saya baca kitab kejadian itu, saya benar-benar menemukan sebuah pengetahuan yang baru. Kenapa saya menemukan sebuah pengetahuan yang baru? Karena agama saya Islam tidak menceritakan bahwa Tuhan hari pertama Tuhan menciptakan apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari yang kelima apa, itu enggak ada. Tuhan menciptakan manusia hari yang keenam, dan 6 masa Tuhan menciptakan alam semesta. Demikian kata Al-Quran. Tapi begitu saya baca Bible, saya mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi saya tahu dari Bible bahwa Tuhan menciptakan hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat ini, hari yang kelima ini. Lalu saya berpikir, saya membaca, berpikirlah saya, rupa-rupanya kitab ini bagus. Kenapa bagus? Karena memberi pengetahuan. Karena memberi pengetahuan, akhirnya saya baca setiap malam, lupa sama ngaji saking enaknya ini baca Alkitab. Saya tidak pernah ngantuk kalau baca Bible. Heran orang Kristen banyak ngantuk kalau baca Alkitab. Yang merasa diri, jangan tersinggung, jangan marah, tapi harus bertobat. Saya sampai ngototnya saya baca Alkitabnya, saudara. Alkitab ini saya ini sudah tidak ada bentuknya. Sudah seperti ini kitab Mazmur. Ini lagi, ada lagi kitab Yehezkiel, kitab Ratapan, sudah seperti ini, saudara. Dari saya baca setiap malam ini Bible karena memberikan pengetahuan. Saya baca terus, ketemu dengan hambanya Nabi Nuh. 40 hari 40 malam datangnya hujan badai dan banjir, manusia dan binatang mati. Sama kisahnya. Lalu saya ketemu dengan kisah Nabi Ibrahim, atau di dalam Bible ini Abraham. Dan Abraham mempersembahkan, dalam Bible ini Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Sementara di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bahwa Tuhan Abraham atau Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya, tetapi disebut anaknya yang tunggal. Saat itulah saya berpikir, kok berbeda ini yang dikorbankan. Satu tidak dijelaskan, yang Bible dijelaskan. Anakmu yang tunggal yang bernama Ishak. Memang di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang kedua dijelaskan di sana bahwa firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih ini, yakni Ishak. Memang secara terang-terangan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Tapi saya berpikir dua agama ini salah. Kalau salah yang dikorbankannya berarti ada satu yang benar. Mana yang benar, itu saya cari. Saya tidak mencari guru ngaji untuk menanyakan kasus ini. Saya juga tidak mencari pendeta atau orang Kristen untuk menanyakan mana yang benar di antara dua cerita ini. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada hikmat mana yang benar di antara dua kitab suci ini, dan mana yang benar di antara dua agama ini, karena ini adalah dasar. Kalau dasar, fondasi rumah yang kita bangun dasarnya salah, ke atasnya pasti salah. Kalau dasar iman itu salah, ke atasnya juga pasti salah. Saya baca terus. Saya tidak meminta petunjuk siapapun. Saya baca. Saya tidak pernah membaca Bible ini secara acak. Saya baca secara berseri. Baca tahun pertama saya baca, tahun kedua saya baca, tahun ketiga saya baca, tahun keempat selesai Perjanjian Lama. Nah, lalu tahun berikutnya saya baca Perjanjian Baru. Di dalam kitab Matius saya baca Matius. Dan saya menemukan sebuah kalimat yang sangat luar biasa di dalam perkataan Yesus Kristus di dalam Injil ini. Dia berkata, kalau kamu ditampar pipi yang kanan, kasih juga yang kiri. Berdoalah untuk musuhmu, berkatilah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran yang paling mulia. Tidak ada ajaran, terlebih-lebih agama saya yang lama tidak ada mengajarkan perkara yang seperti itu. Tapi begitu saya baca Bible, saya menemukan ajaran yang sangat-sangat mulia.
Tidak ada seperti itu. Kamu ditampar pipi yang kanan, kasih juga yang kiri. Berdoalah untuk musuh, memintalah berkat untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Itu semua ada di dalam Bible dan itu perkataan Yesus Kristus. Saya terus membacanya. Di kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, saya membaca satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Kalimat itu berbunyi demikian. Perkataan Yesus Kristus. Pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-18 dari kitab Matius. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Jadi Yesus Kristus itu berkuasa di langit dan di bumi. Saya kembali buka, saya punya kitab Al-Quran dan saya membuka di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya Nabi Muhammad. Dan lalu Nabi Muhammad menuliskannya di dalam sebuah ayat di dalam Ali Imran 3 ayat yang ke-45. Demikian. Isabnu Maryama wajiham fid dunya wal akhirah. Apa artinya? Sesungguhnya Isa anak Maryam atau Yesus Kristus putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Saya menggabungkan antara surat Ali Imran 3:45 dengan Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Matching, cocok. Satu nama yang disebutkan oleh dua kitab ini, nama Yesus Kristus yang berkuasa di langit dan di bumi, nama Isa Al-Masih yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Al-Quran menceritakan bahwa bukan Nabi Adam yang terbesar di dunia dan akhirat, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Daud, bukan Nabi Sulaiman, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Zakaria, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ayub, bukan nabi-nabi yang lain. Tetapi Al-Quran menceritakan bahwa yang terbesar di dunia dan di akhirat adalah Isa putra Maryam, atau di dalam Bible Yesus Kristus anak Maryam. Saya menyimpan perkataan itu. Lalu saya membaca lagi Lukas. Saya ketemu dengan Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus yang adalah firman itu, dialah yang menjadi manusia. Saya malam itu secara pribadi berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus Kristus, aku jadikan mulai hari ini Engkaulah Tuhanku dan Juru Selamatku, dan Engkaulah yang kupuja dan kupuji dan sembah selama hidupku. Saya membaca kitab Injil Yohanes ini, banyak hal rahasia yang saya dapatkan. Yesus berkata banyak hal di dalam Injil Yohanes dan itu tidak ada di dalam Injil-Injil yang lain. Di antaranya, dia berkata, akulah roti yang turun dari surga. Dia berkata, akulah air hidup. Dia berkata, akulah terang dunia. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, beliau bersabda demikian. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat, kalau tidak aku tidak mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah aku pergi, aku akan kembali menjemputmu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang ke-6, beliau bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke Bapa kecuali lewat Dia. Ini ayat yang membangkitkan iman dan semangat saya. Dia berkata bahwa Dia membangun sebuah rumah yang kekal bagi kita di surga. Dan sesudah Dia membangun rumah yang kekal di surga, Dia akan menjemput kita, orang-orang yang percaya, supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Ini tidak ada di dalam ajaran semua nabi yang pernah ada di dalam dunia, kecuali perkataan
Kristus. Tidak ada di dalam agama Yahudi Tuhan memberikan kitab Taurat yang nama agamanya adalah Judaism. Tidak ada di dalam kitab-kitab nabi-nabi yang lain perkataan ini. Tidak ada. Tidak ada di dalam kitab suci saya juga yang nama Al-Quran. Tidak ada juga. Tetapi hanya ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa ke sorga kalau tidak lewat dia. Hebat. Lalu saya membaca sampai dengan terakhir Injil itu. Lalu saya baca lagi kisah para rasul. Saya tidak pernah berhenti. Saya rindu, saya haus membaca Bible ini, firman Tuhan. Saya menemukan lagi satu kalimat yang sangat luar biasa di dalam kisah para rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit, bukan saja di Israel, bukan saja di Arab, bukan saja di Amerika, bukan saja di Indonesia, tetapi di kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya bisa selamat kecuali nama Yesus Kristus. Bersyukur kita orang-orang percaya Yesus Kristus. Kita selamat bukan karena perbuatan baik amal ibadah kita. Kita selamat karena nama Yesus Kristus. Luar biasa. Saya membaca terus-menerus. Lalu ketemu dengan kitab Roma, saya baca kitab Roma dan Roma pasal 14 ayatnya yang ke-8 dan 9, dan ayat itulah yang membuat saya bertobat. Kita hidup untuk Tuhan. Kita mati juga untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup ataupun kita mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat yang ke-9 dari kitab Roma pasal 14 itu berkata demikian. Inilah ayat yang membuat saya bertobat. Demikian perkataan itu. Sebab Kristus Yesus mati supaya Dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang hidup maupun atas orang-orang mati. Begitu saya baca ayat ini, saya berpikir sederhana, rupa-rupanya Yesus itu bukan saja Tuhannya orang Kristen dan Katolik, tetapi Yesus itu adalah Tuhannya orang hidup dan orang mati. Saya berpikir sederhana, daripada saya tunggu mati baru percaya Yesus Kristus, lebih baik sekarang aja saya mempercayai Dia sebagai Tuhan saya dan Juru Selamat saya. Akhirnya saya tanpa dibimbing oleh seorang pun, tanpa diarahkan oleh seorang pun, tanpa dilayani oleh seorang pun, saya malam itu secara pribadi berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus Kristus, aku jadikan mulai hari ini Engkaulah Tuhanku dan Juru Selamatku, dan Engkaulah yang kupuja dan kupuji dan sembah selama hidupku. Saya berdoa. Saya membaca lagi dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, 9, 10, 11, demikian firman Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi semua manusia yang punya lutut dan semua manusia yang punya lidah, mungkin tidak di dalam dunia ini, tetapi nanti di dunia yang akan datang, lutut mereka akan bertelut dan lidah mereka akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu saya cari pendeta, saya minta diri untuk dibaptis. Saya pertama kali ke gereja. Nah, lalu ketemu dengan seorang ibu di daerah Kalipasir. Nah, lalu saya masuk di gereja pertama kali. Sebenarnya bukan masuk ke gereja, saya ingin minta cari pendeta di gereja itu.
GPDI Kramat Raya. Hanya itu gereja yang saya tahu. Saya tidak tahu gereja, saya tidak tahu yang lain. Cuma itu gereja yang saya tahu. Akhirnya saya nongkrong di luar gereja, di seberang jalan. Saya tunggu seseorang pulang dari gereja. Dan ada Ibu Christine yang pulang dari situ, dari gereja itu. Dan lalu saya bertanya kepada ibu ini, apakah ibu pendeta? Oh, saya bukan pendeta deh, saya adalah jemaat biasa, kata ibu ini. Nah, lalu saya lagi berkata kepada ibu ini, kalau begitu tolong carikan seorang pendeta, saya mau dibaptis, saya mau jadi orang Kristen. Lalu ibu itu bertanya kepada saya, kau siapa namamu deh? Aku namanya Burhanuddin Haji Usman. Ibu itu kaget mendengar bahasa dan kalimat saya. Dia berkata, oh pendeta nggak ada waktu untuk membaptis orang karena ini lagi sibuk bikin acara Natalan. Saya berkata kepada ibu itu, keterlaluan itu pendeta. Kalau gitu nggak usah cari pendeta, kolam baptis, bak mandi ibu aja, baptis saya di situ. Oh itu ibu itu berkata kepada saya, oh itu baptisan itu bukan sekedar mandi, katanya. Saya pikir baptisan itu sama seperti orang Islam mau masuk masjid diambil air wudhu, dan orang Kristen masuk ke gereja dia dibaptis dulu. Saya pikir seperti itu dulu. Hanya dia berkata, oh itu baptis itu adalah sakramen, kata dia bilang itu. Saya nggak ngerti sakramen, pokoknya cariin pendeta, saya minta dia dibaptis. Akhirnya ibu itu kontak seorang pendeta, lalu saya dilayani dari jam 9 pagi, jam 6 pagi sampai dengan jam 9, dan dari hamba Tuhan juga mantan Islam, pendeta Akmal Sani namanya. Dan saya dibaptis di Ancol, saya lahir baru, saya menjadi orang Kristen, lalu saya ketemu dengan wanita pilihan saya, Nona-Nona Ambon, lalu saya nikah. Saya punya anak satu perempuan, sudah PNS, sudah pegawai negeri. Saya aktif dalam pelayanan, lalu saya menjadi hamba Tuhan. Saya adalah seorang pendeta. Saya memberitakan Injil di mana-mana. Saya memberitakan Injil juga kepada kedua orang tua saya. Saya memberitakan Injil kepada kakak dan adik saya. Saya memberitakan Injil kepada komunitas saya. Sampai sekali waktu saya diutus Tuhan, ini sedikit kesaksian. Pergi ke sebuah pelayanan di Australia, ke negara bagian Victoria atau kota Melbourne di Australia. Saya ada melayani di sana, ada seminar Islamologi, dan saya khotbah di gereja IPC Pak Pendeta Agus. IPC adalah Indonesian Presenter. Saya khotbah juga di gereja GPIB di kota Melbourne. Saya pimpin kebaktian di beberapa tempat. Lalu akhirnya malam itu saya bikin ibadah saya diundang oleh Pak Obed Ibu Rahel, orang GBI Betani. Saya bikin acara di rumah itu dan diundanglah beberapa orang, banyak sekali orang yang datang karena ini semi ibadah dan seminar. Lalu datanglah seorang yang tidak kenal Tuhan Yesus Kristus lewat ibadah itu, namanya Bapak Senwaji. Senwaji adalah orang Islam. Dia menemui saya pada sebelum ibadah itu, dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, semua agama sama, nanti semua orang akan dicuci dulu di neraka, baru sesudah itu semua manusia itu masuk surga. Oh kalau begitu Nabi nggak perlu datang, saya bilang gitu kalau itu ceritanya. Akhirnya ibadah dimulai, saya menyampaikan firman 45 menit, 1 jam, saya khotbah, akhirnya selesai. Bapak Senwaji ini selalu bertanya kepada saya, bagaimana dengan dengan Yesus Kristus, apakah benar-benar dia Tuhan dan Juru Selamat? Saya bilang dia Tuhan dan Juru Selamat. Kapan Yesus dilantik menjadi Tuhan? Tidak ada seorang pun yang melantik Yesus menjadi Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Dari awal sampai akhir dia adalah Tuhan. Dia berfirman di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang akan datang dan yang maha kuasa. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan yang awal, yang akhir, dan yang maha kuasa. Akhirnya kami hampir selesai
selesai makan, dia pamit, dia ingin pulang ke rumahnya karena udah malam, kira-kira jam 10. Dia pamit kepada saya, dia berkata kepada saya, nanti Pak Pendeta, saya cari Bapak di Jakarta ya, kata dia bilang gitu. Oh ya baik, kata dia. Saya pamit, dia pamit. Pada waktu dia melangkahkan kakinya, ada suara bicarakan dalam hati saya. Suara itu berkata, panggil Senwaji itu, tanyakan dia kapan mau dia dibaptis.